Yang ayat 8 sampai dengan 17. 17. Oke. Keluaran 34 ayat 8 sampai 17. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Firman-Nya, "Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Udah ya, Kak? Sampai Sampai 14. 17 sayang. Ya. 17. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Ya, terima kasih ya Nia. Selamat bergabung, Dian. Kita akan mulai ya. Kita sedang membahas Keluaran 34 ayat 8 sampai 17. Puji Tuhan, seberapa kita ada, kita mensyukuri anugerah Tuhan. Begitu limpah anugerah Tuhan. Kita percaya kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita gunakan waktu, pikiran, tenaga kita, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita sama-sama belajar dalami firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk ke bab 92 dari buku ini, dari 102 bab. Kita mulai dari ayat 8 dan 9, itu kita dapati kembali doa Musa. Doa Musa ini doa yang kelima sejak peristiwa lembu emas. Didaftarkan oleh buku ini, pertama di Keluaran 32 ayat 11 sampai 13, Musa berdoa agar Tuhan Allah tidak menghancurkan bangsa Israel. Kemudian 32, 31 sampai 32, Musa berdoa agar Allah mengampuni dosa bangsa Israel. Kemudian 33 ayat 12 sampai 13, Musa berdoa agar Allah menyertai dan menuntun dirinya sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Kemudian keempat, Keluaran 33 ayat 15 dan 16, Musa berdoa agar Allah menyertai bangsa Israel dan menjadi Allah mereka. Nah, ayat 8 dan 9 ini doa Musa yang kelima. Musa meminta ampun atas kesalahan dan dosa bangsa Israel. Yang unik di bagian ini adalah, di doa ini adalah penggunaan kata kami. Musa include himself, ya, memasukkan dirinya, menyertakan dirinya ke dalam bangsa Israel. Jadi meskipun secara spesifik Musa tidak terlibat dalam dosa penyembahan patung lembu emas, namun Musa menyertakan dirinya dengan bangsa Israel.
dengan dosa mereka. Tentu ini menjadi gambaran yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah mediator yang sempurna, puncak dari segala mediator. Yesus Kristus adalah mediator bagi kita semua orang berdosa. Meskipun Yesus tidak mengenal dosa, namun Ia menanggung dosa kita agar kita manusia berdosa, para pendosa ini memperoleh pengampunan dari Allah. Ini bagian awal kita sudah belajar di bab 92 ini. Lanjut, kita lihat bahwa mulai ayat 10, kita baca, kita pelajari tentang bagaimana Allah menanggapi doa Musa. Bagaimana Allah Israel menanggapi doa Musa. Tanggapan Allah, respon Allah berisi peneguhan kembali perjanjian yang sebelumnya dirusak oleh bangsa Israel. Sekali lagi, Musa berdoa yang kelima kali, ditanggapi oleh Allah Israel. Tanggapan Allah Israel adalah peneguhan kembali, pengulangan perjanjian yang sebelumnya dirusak oleh bangsa Israel lewat dosa penyembahan anak lembu emas. Karena itu, tidak ada yang baru, nothing new ya, karena merupakan pengulangan, peneguhan. Tidak ada yang baru. Mengapa perlu diulang? Karena sudah dirusak oleh bangsa Israel. Sudah dihancurkan oleh bangsa Israel. Yang dilambangkan oleh pecahnya dua loh batu oleh Musa. Perlu diulang. Kemarin kita memperoleh gambaran dari buku ini seperti suami istri yang salah satu pihak berselingkuh, nah itu merusak perjanjian pernikahan. Perlu peneguhan kembali. Tentu setelah melalui tahap-tahap yang menjadi cara-cara untuk membuktikan bahwa pihak yang bersalah sudah bertobat sehingga bisa ada pemulihan. Puji Tuhan. Pengulangan perlu kita lihat secara tepat sehingga Keluaran 34 bukan sesuatu yang membosankan karena selalu kita manusiawi ya, sesuatu yang diulang-ulang itu menjadi membosankan. Perlu kita pahami konteks dari pengulangan ini sehingga kita tahu bahwa pengulangan ini bukan pengulangan yang kosong, tetapi pengulangan yang mengandung arti. Bangsa Israel merusak perjanjian, Allah melakukan peneguhan. Di dalamnya ada pengulangan. Ya, kita lanjut. Sebelum masuk ke detail pengulangan perjanjian, karena nanti setelah ayat 18,
seterusnya itu detail pengulangan perjanjiannya. Apa yang sudah ada di Keluaran pasal-pasal sebelumnya diulang lagi di Keluaran 34 ini. Sebelum masuk ke detail pengulangan di bab yang akan kita pelajari di bab berikutnya, kita belajar di sini bahwa pertama respon Allah terhadap doa Musa adalah deskripsi ilahi terhadap perjanjian tersebut. Ya. Respon Allah diawali dengan deskripsi ilahi terhadap perjanjian tersebut. Nanti baru masuk ke detail pengulangan perjanjian, peneguhan perjanjian. Sekali lagi Musa berdoa, respon Allah berisi peneguhan perjanjian di dalam anugerahnya yang besar itu. Nah, peneguhan perjanjian diawali dengan deskripsi ilahi terhadap perjanjian itu sendiri. Ya. Dijelaskan di sini bahwa perjanjian ilahi, perjanjian yang Allah buat bagi bangsa Israel, itu menuntut respon. Dan demikian kita bisa meyakini saat Allah Israel menyatakan perjanjiannya yang ajaib itu, kemudian bangsa Israel tidak menanggapi atau menanggapi secara biasa-biasa saja. Dalam masa sekarang, ya udahlah, nggak perlu diseriusin. Itu sama saja tidak meresponnya. Sama dengan menolak dan menghina Allah dengan perjanjiannya. Karena perjanjian ini sangat mulia gitu ya. Perjanjian yang Allah inisiasi itu sangat mulia gambarannya. Seperti seorang pengemis, kita ini pengemis yang makan 3 kali sehari aja susah. Namun kemudian ada seseorang yang memberi kita emas batangan 1 kilogram. Itu gambarannya. Bangsa Israel sebagai pengemis diberikan perjanjian yang amat sangat mulia. Karena itulah tidak heran Allah Israel menuntut respon. Dalam perjanjian tersebut, Allah bukan memberikan emas. Allah bukan memberikan berkat jasmani. Bahkan Allah bukan memberikan surga. Yang Allah berikan dalam perjanjian tersebut adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri diberikan bagi bangsa Israel untuk menjadi Allah mereka. Allah yang transenden, yang terpisah jauh lebih kudus, lebih mulia daripada manusia, mau memberi dirinya bagi manusia berdosa. Seperti tadi ya, pengemis yang terima emas batangan 1 kilogram. Respon logisnya adalah berteriak-teriak, melompat-lompat, menyatakan syukur, terima kasih, bahkan mengabdikan dirinya kepada si pemberi emas batangan ini. Itu respon logis dari seseorang yang menerima anugerah, menerima belas kasih. Tidak pantas si orang miskin tadi, si pengemis tadi terima emas batangan, tetapi ia tetap diberikan, tetap menerima. Itu kan anugerah ya. Itu anugerah. Dan sekali lagi, anugerah yang demikian besar, respon logisnya adalah
mengucap syukur luar biasa, dilanjutkan dengan pengabdian yang ekstravagan, pengabdian yang luar biasa. Respon logis yang Allah minta adalah, yang Allah tuntut adalah relasi yang eksklusif. Allah memberikan dirinya sendiri bagi bangsa ini untuk menjadi Allah mereka, maka bangsa Israel wajib Allah minta menjadikan Allah Israel satu-satunya Allah. Itu respon logis dari perjanjian yang Allah inisiasi. Relasi yang eksklusif. Dijelaskan, relasi yang eksklusif tersebut membuat bangsa ini tidak mungkin membuat perjanjian dengan pihak lain. Karena saat itu dalam konteks dunia kuno, perjanjian antar bangsa, antar rakyat itu mencakup penggabungan, penyatuan antara Allah-Allah dari kedua bangsa yang membuat perjanjian. Jadi saat bangsa A bergabung dengan bangsa B, yang bergabung bukan hanya rakyatnya, tetapi para Allah yang rakyat ini sembah. Ya tentu bagi bangsa-bangsa lain saat itu bukan masalah. Karena memang bangsa-bangsa lain penyembah banyak Allah. Bukan masalah bagi mereka saat diadakan penggabungan Allah antar bangsa. Nggak masalah bagi mereka. Kita bisa pahami, bisa mengerti bahwa itu praktek yang biasa saat itu. Menggabungkan para Allah. Bagi para penganut politeis, tentu mempunyai banyak Allah lebih menguntungkan. Namun, hal itu, budaya itu, kebiasaan itu bertolak belakang dengan budaya yang ingin dibangun oleh Allah Israel di dalam bangsa ini, di dalam bangsa Israel. Allah Israel menuntut penyembahan eksklusif. Selanjutnya, menjadikan Allah Israel sebagai Allah secara eksklusif juga berarti bahwa bangsa Israel tidak bisa menggunakan media penyembahan bangsa-bangsa lain. Itu menjelaskan mengapa Allah memerintahkan bangsa ini menghancurkan semua mezbah, tugu, dan tiang berhala. Itu di ayat 13. Masuk ke ayat 14, kita diberi penjelasan mengapa Allah begitu memaksa bangsa Israel ini eksklusif menyembah Dia. Ayat 14 berkata, Allah Israel itu Allah yang namanya cemburuan. Nama menunjukkan karakter. Jadi Allah Israel memiliki karakter cemburu. He is jealous. Inilah alasan mengapa Allah Israel menuntut penyembahan eksklusif.
monoteis, hanya menyembah Allah Israel. Menolak keras penggabungan dewa-dewi, penggabungan berhala-berhala. Jadi saat bangsa Israel mengalahkan bangsa lain, maka bangsa lain ini harus dibasmi Allah-Allah mereka. Bukan digabungkan dengan Yahweh, bukan. Bangsa-bangsa lain harus dibasmi Allah-Allah mereka. Berhala-berhalanya harus dibasmi. Masuk ke pembahasan tentang Allah yang namanya cemburuan. Cemburu merupakan nama Allah. Namun tentu tidak dalam persepsi yang negatif. Pendekatan kita tentu harus dasari oleh kebenaran firman, supaya saat kita memahami nama cemburu, kita tidak salah paham. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang jelas, cemburu yang dimiliki oleh Allah itu bukan cemburu buta. Cemburu buta itu kan cemburu tanpa alasan jelas, tanpa dukungan fakta. Tapi kemudian marah, curiga, takut pasangannya diambil oleh orang lain. Kita tahu bersama cemburu buta itu justru menghancurkan relasi. Cemburu buta merusak perjanjian pernikahan. Sebaliknya, cemburu yang benar, cemburu ilahi, cemburu kudus, kita yakini justru meningkatkan keintiman sebuah relasi. Saat cemburu yang benar hadir, sebuah pernikahan tambah berbahagia, tambah bergairah, tambah berwarna, indah dan semakin indah saat cemburu yang benar hadir. Cemburu ilahi hadir dalam sebuah rumah tangga. Di sisi lain, rumah tangga tanpa cemburu pasti relasi hambar. Pernikahan tanpa hasrat, tanpa gairah. Itu sebuah konsekuensi logis ya. Jadi kita bisa pahami kehadiran cemburu itu juga penting ya. Allah menjaga, memelihara, melindungi kita, umatnya, seperti seorang suami yang amat setia mengasihi dan mempedulikan istrinya. Saya tambahkan dari buku Teologi Sistematiknya Wayne Grudem, Teologi Sistematik karangan Wayne Grudem, dijelaskan di sana bahwa Allah yang cemburu adalah Allah yang karena cinta kasih, ia sungguh-sungguh giat, bersemangat, bahkan mati-matian melindungi, menjagai, dan memelihara umatnya. Ya, konsekuensi logis dari kecemburuan Allah adalah cinta yang eksklusif.
cinta yang eksklusif hanya bagi Dia. Ya, di sini dijelaskan oleh Ray Ortlund bahwa cinta Allah itu bukan sebuah cinta yang bodoh amat, enggak ya. Istri mau pulang jam berapa, istri mau seharian di luar rumah, suami nggak peduli. Bukan seperti itu cinta yang diperkenalkan oleh Alkitab. Bukan seperti itu cinta yang dimiliki oleh Allah kita. Cinta yang dimiliki oleh Allah kita itu nggak bodoh amat, tapi benar-benar care, ya, memperhatikan, merancangkan kebaikan. Amin. Puji Tuhan. Karena itu sekali lagi konsekuensi dari begitu besarnya kasih Allah bagi kita, konsekuensi logis dari cemburunya Allah kepada kita adalah cinta yang eksklusif. Ini tentu berkaitan dengan hati kita, ya. Puji Tuhan. Tutup dengan pernyataan ini. Cinta Allah itu cinta yang menuntut cinta kembali. Jadi Allah menganggap dosa besar yang namanya bertepuk sebelah tangannya. Cinta Allah menuntut kembali cinta yang gigih dan setia. Ia mau kita begitu jatuh cinta kepadanya, sangat amat jatuh cinta kepadanya. Demikian rupa sehingga kita nggak mungkin jatuh cinta kepada hal-hal lain, kepada pribadi-pribadi lain. Bahkan kepada istri saya sendiri, saya nggak mungkin jatuh cinta seperti saya jatuh cinta kepada Kristus. Cinta seperti itulah yang pantas kita persembahkan kepada Tuhan. Kualitas cinta di bawah itu merupakan penghinaan terhadap cinta Tuhan. Pasti Tuhan cemburu, ya. Saat ia dinomor duakan, ia pasti cemburu, ia pasti marah. Dalam kemarahannya tentu sekali lagi diulang dan diulang. Dalam kemarahannya ia bukan satu pribadi yang lost control, kehilangan kontrol, tapi dalam kemarahannya ia ingin kembali kita memiliki cinta yang mula-mula. Ia ingin kembali cinta kita itu nomor satu hanya Kristus. Ya, kita sudah selesai di bab ini. Nanti masuk bab 93. Silakan Bu Rini pimpin diskusi dulu. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung yang baru bergabung. Kalau mau ada pertanyaan atau tambahan boleh. Di sini luar biasa banget. Allah kita, Allah yang cemburu, tapi Allah ingin supaya kita mempunyai cinta yang gigih kepada Allah, ya. Luar biasa banget firman Tuhan saat malam hari ini. Kalau manusia kan cemburunya, nuntutnya kadang-kadang lebih apa ya? Nuntutnya banyak nuntut gitu loh kalau cemburu-cemburunya dia yang bukan di luar yang di luar Tuhan gitu. Kalau kita belajar dari
Sini ini luar biasa banget Allah kita ini. Ada yang mau bagikan? Boleh? Atau mau lanjut? Lanjut aja ya. Nanti saya minta Agnes baca, Agnes, Keluaran 34 ayat 18 sampai 28, terus disambung Keluaran 35 ayat 1 sampai 3. Jadi aku Karin, Oke, 18 sampai 24 ya Karin? 28. 28. Oke. Oke. Hari Raya Roti Tidak Beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing domba susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Keluaran 35 ayat 1 sampai 3. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Terima kasih. Bab ini berisi pengulangan dari beberapa ayat di kitab Keluaran. Antara lain, ayat 18 itu merupakan pengulangan dari Keluaran 12. Ayat 19-20 itu pengulangan dari pasal 13. Ayat 22-24 itu mengutip Keluaran 23 dan selanjutnya. Pengulangannya pun bersifat random ya. Secara sekilas kita lihat bersifat random. Pengulangan pun mengkombinasikan 2 macam hukum. Jadi bukan hukum moral saja yang diulang, tetapi juga hukum ritual. Hukum moral itu ada di ayat 14, 17, dan 21. Ini kan 10 hukum Taurat ya.
namun dimix dengan hukum-hukum ritual. Yang kita baca tadi, hukum-hukum yang mengatur hari-hari raya. Itu kan hukum ritual, bukan hukum moral. Hukum moral terus berlaku bagi gereja. Kalau hukum ritual, hukum seremonial, itu nggak berlaku lagi bagi gereja. Pengulangan yang bersifat random, kemudian juga pengulangan tidak dilakukan kepada semua hukum. Contohnya saja hukum Taurat tadi. 10 hukum Taurat hanya diulang 3 hukum. Tidak semua hukum diulang. Tidak seluruh hukum Taurat diulang. Itu membingungkan memang. Tidak heran, banyak atau setidaknya beberapa ya teolog menganggap Keluaran 34 itu memang kurang logik. Penulis buku ini mengajak kita memahami cara berpikir Tuhan Allah. Karena kita percaya Keluaran 34 pun dituliskan berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Penulis mengajak kita mendalami konteks. Sehingga saat kita membaca pengulangan demi pengulangan tadi, tidak menganggapnya sebagai pengulangan yang kosong dan membosankan, tetapi bisa mengambil makna. Itu kan tujuan kita belajar Alkitab, tujuan kita mendalami firman kan seperti itu ya. Selalu ada hal yang luar biasa, hal yang baru saat kita baca sebuah ayat. Bahkan saat ayat itu diulang dibaca, masih ada hal yang baru lagi yang kita bisa gali. Itu luar biasanya Alkitab ya. Firman Allah yang hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Konteks dari pengulangan perjanjian, pengulangan larangan dan perintah adalah sudah berkali-kali disinggungnya bangsa Israel menyembah lembu emas, mereka bersalah dalam dosa penyembahan berhala, namun dalam belas kasih-Nya Allah, Israel mengampuni dosa mereka. Dan dalam pengampunan tersebut Allah Israel memberi kesempatan yang baru. Untuk bangsa Israel hidup bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ini konteksnya. Dalam konteks ini kita bisa mengerti bahwa perintah-perintah yang diulang berhubungan erat dengan dosa bangsa Israel. Perintah-perintah yang diulang itu merupakan isi hati Tuhan, mengandung isi hati Tuhan, supaya bangsa Israel tidak jatuh ke lubang yang sama. Perintah-perintah yang diulang itu Allah anggap bukan hanya menghindarkan mereka dari dosa penyembahan berhala, namun Allah anggap perintah-perintah ini mampu membangkitkan cinta bangsa ini terhadap Allah mereka. Sedemikian rupa sehingga tadi ya kita sudah tutup dengan sebuah pernyataan yang bagus tadi di bab sebelumnya, bahwa Allah ingin bangsa Israel begitu jatuh cinta kepada Allah Israel, demikian sehingga bangsa Israel nggak mungkin jatuh cinta kepada Allah bangsa lain. Ini yang Allah Israel
inginkan dengan pengulangan perjanjian, pengulangan larangan dan perintah. Ia ingin bangsa Israel begitu jatuh cinta kepadanya, amat sangat cinta kepada Allah Israel. Sedemikian sehingga bangsa ini nggak mungkin jatuh cinta kepada Allah-Allah bangsa lain. Ya, saat kita punya konteks yang benar, memahami konteks dengan benar, sehingga kita bisa melihat perintah-perintah yang diulang ini dengan kacamata yang benar. Sehingga pengulangan perintah, sekali lagi, bukanlah pengulangan yang kosong dan membosankan. Tetapi dalam pengulangan tersebut, kita bisa turut merasakan betapa besarnya kasih Allah Israel atas bangsa ini. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian pula kita ya, saat kita menerima pengulangan perintah. Sudah sering kali kita dengar, masih lagi dengar khotbah yang mirip-mirip, yang sama, dari ayat yang sama. Kiranya kita pun bisa memahaminya dengan persepsi yang tepat, dengan kacamata yang benar. Sehingga pengulangan tersebut yang kita dengar lagi dan lagi, itu terus mengandung nilai tambah. Kita tetap bisa merasakan indahnya kasih Tuhan di dalam pengulangan tersebut. Khotbah-khotbah yang sepertinya pengulangan tersebut, tapi kita bisa tetap merasakan kandungan cinta ilahi dari khotbah-khotbah yang sepertinya membosankan tersebut. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita mencapai tahap tersebut ya. Karena secara manusiawi memang pasti membosankan. Namanya pengulangan, apalagi sudah di atas 3 kali, 4 sampai 5 kali, 6 kali itu membosankan. Namun malam hari ini kita belajar benar-benar indahnya kitab Keluarannya, di dalam pengulangan terkandung cinta. Terkandung maksud yang begitu indah dari Allah Israel. Ia sungguh amat ingin bangsa Israel terhindar dari jatuh ke lubang yang sama. Allah Israel juga ingin membangkitkan lebih dan lebih lagi cinta bangsa ini kepada Allah mereka. Demikian rupa sehingga bangsa ini tidak mungkin jatuh cinta kepada Allah-Allah lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pengulangan dimulai dari larangan. Oleh larangannya, itu ayat 11 sampai 17. Sudah baca tadi ya di bab sebelumnya ya. Tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa penyembah berhala. Tidak boleh membuat patung tuangan. Tidak boleh menyembah di mesbah tugu dan tiang Allah-Allah asing. Ya. Kita bisa mengerti kan? Ketiga larangan ini berhubungan erat dengan dosa penyembahan patung lembu emas. Allah Israel tidak ingin bangsa Israel jatuh ke lubang yang sama. Dilanjutkan dengan pengulangan perintah-perintah yang secara prinsip dibagi dalam 3 golongan. Pertama adalah perintah untuk melakukan ibadah secara kontinu, reguler. Istilah sekarang adalah tidak melalaikan persekutuan-persekutuan ibadah kita. Itu yang pertama. Golongan pertama. Golongan perintah ketiga adalah perintah berkaitan dengan hari Sabat.
Golongan ketiga adalah perintah berkaitan dengan memberi yang terbaik atau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ada 3 golongan perintah-perintah, pengulangan perintah-perintah terbagi secara prinsipal ya. Golongan pertama, perintah melakukan ibadah secara rutin. 3 kali dalam 1 tahun, seluruh pria bangsa Israel wajib melakukan perjalanan dari kota masing-masing ke Yerusalem, ke Bait Allah. 3 hari raya tersebut di mana bangsa Israel wajib ke Yerusalem adalah hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, hari raya pengumpulan panen. Ya. Ketiga hari raya ini untuk mengingat perbuatan ajaib Tuhan bagi bangsa ini. Agar mereka selalu ingat apa yang Tuhan buat bagi mereka di tanah Mesir. Ini berkaitan tentu dengan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Sekali lagi ya, pengulangan perintah untuk membangkitkan cinta. Karena itulah bangsa Israel diajak oleh Allah Israel mengingat kembali perbuatan ajaib Allah di masa lalu. Tentu bagi gereja adalah perjamuan kudus. Itu merupakan sarana dari Allah untuk kita mengingat peristiwa salib. Tujuannya apa? Membangkitkan terus-menerus cinta kita kepada Kristus. Golongan kedua, perintah menguduskan Sabat. Di mana bangsa Israel beristirahat dari seluruh kegiatan mereka. Pengulangan perintah ini juga untuk mengingatkan kepada bangsa ini bahwa mereka ada sebagaimana mereka ada itu karena anugerah Tuhan. Mereka diberkati dengan panen yang luar biasa bukan karena kerja ekstra mereka. Bukan karena 7 hari, kemudian jam yang lebih banyak mereka bekerja sehingga mereka berlimpah-limpah. Bukan. Bukan, sama sekali bukan. Mereka waktu kerjanya tetap, bahkan ada 1 hari mereka benar-benar beristirahat, namun terus mereka diberkati. Itu membawa kepada kesadaran bahwa mereka ada sebagaimana mereka ada adalah anugerah Tuhan. Tentu sekali lagi, tujuannya adalah membangkitkan cinta bangsa ini terhadap Allah mereka. Karena itu kita mau perkuat dengan melihat sisi lain. Saat bangsa Israel melalaikan Sabat, mereka akan merasa mampu
memenuhi kebutuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mulai mengandalkan diri sendiri. Tentu ini sebuah sikap yang kontra terhadap keinginan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagian akhir, golongan ketiga, perintah untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tadi diwakili dengan mempersembahkan yang sulung, yang terdahulu dari ternak mereka. Itu di ayat 19 dan 20. Kemudian anak-anak sulung mereka pun ditebus. Saat bicara anak sulung tentu membawa ingatan kita kembali kepada tulah ke-10 di tanah Mesir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mereka kembali diingatkan bahwa anak sulung mereka bisa hidup itu karena anugerah Tuhan. Seharusnya anak ini mati, tapi tetap hidup. Mereka sadar anak ini milik Tuhan. Milik Allah Israel. Tapi itulah setiap anak sulung yang dilahirkan oleh seorang ibu saat itu wajib ditebus. Ya, kita belajar malam hari ini ya, puji Tuhan. Kita belajar bahwa Allah pun rindu memberi kita, Allah rindu kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ia mau kita pun jatuh cinta kepadanya. Begitu jatuh cinta, amat sangat jatuh cinta. Demikian sehingga saat kita memberi bagi Tuhan, itu selalu yang terbaik. Tentu ini bisa kita kaitkan dengan panggilan kita masing-masing, dengan kelebihan kita masing-masing. Saya percaya saat kita melayani sesuai dengan talenta, panggilan kita, saat kita melayani sesuai dengan kelebihan yang Tuhan percayakan, cinta itu, jatuh cinta yang benar-benar itu, akan membuat pelayanan kita maksimal, akan membuat hidup kita benar-benar maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Kita belajar malam hari ini sebagai penutup. Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, lewat perintah-perintahnya, lewat larangannya, Ia mau kita begitu jatuh cinta kepadanya. Demikian rupa, sehingga kita nggak mungkin jatuh cinta kepada yang lain. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Biar kita boleh lewat perintah dan larangannya Tuhan, kita lebih lagi boleh mengerti supaya kita lebih cinta lagi sama Tuhan. Karena Tuhan rindu kita terus mempunyai cinta mula-mula kepada Tuhan. Kalau benar nggak ada nih yang mau bertanya atau menambahkan juga boleh. Oh, Niar, oke, Niar.
Eh, enggak sih Karin, cuman apa ya? Terima kasih Bung Sam untuk apa Tuhan dibagikan untuk hari ini. Kalau aku sih mau menambahkan apa ya? Memang kayak berhala dalam hati itu kadang-kadang itu orang kan nggak sadar ya kayak bisa jadi orang tuh mikir berhalanya tuh hanya soal keluarga, soal soal pekerjaan gitu. Tetapi kadang itu ada juga berhalanya tuh diri mereka sendiri. Misalnya kalau aku kadang-kadang uh, dicurhatin gitu ya sama orang yang aku misalnya suka apa ya suka eh, nggak percaya bahwa Tuhan itu mampu gitu loh. Jadi kayak mungkin berhala tuh berasal dari hati yang setengah-setengah gitu kali ya sama Tuhan ya. Jadi hatinya tuh setengah-setengah sehingga nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa gitu. Itu sih. Jadi kayak apa ya? Dan itu aku tahu sih kayak aku pernah belajar tuh seperti apa ya? Itu tuh apa akan jadi merusak kita sendiri gitu loh, merusak yang punya yang berhala itu akan terus terus apa sih namanya menghancurkan berhala-berhala dalam hidup kita gitu. Tapi ya kayak yang di Alkitab tuh Israel itu kan bolak-balik gitu ya, bolak-balik Tuhan punya berhala, Tuhan ampuni, balik lagi itu seperti circle gitu loh, seperti berulang-ulang terus gitu loh. Dan mungkin kehidupan kita tuh juga kayak gitu. Mungkin kita tuh kadang-kadang sadar terus diampuni, terus ini lagi apa sih namanya ada berhala lagi gitu dalam hidup kita. Tapi memang istilahnya tuh offense gitu, kayak sesuatu yang melukai hati Tuhan. Bahkan aku pernah baca buku kayak kita kalau udah menyembah punya berhala tuh seperti kayak prostitut, seperti kayak orang yang berselingkuh gitu, mendua, berzina gitu di hadapan Tuhan gitu. Jadi gimana ya supaya kita tuh bisa punya selalu kasih mula-mula gitu karena kan hati itu kadang dingin gitu loh Kak. Jadi ya apa ya yang harus kita lakukan untuk agar hati kita tuh selalu di apa ya dikuatkan, bukan dikuatkan, hati kita tuh selalu melihat keindahan Tuhan karena memang kayak Bung Sam bilang Tuhan tuh mau kita sepenuh hati tetapi apa yang harus kita lakukan gitu. Ya pertanyaanku sederhana sih tapi kayak kayak ya itu sih Kak. Iya. Oke, makasih ya. Sama sih di hidup kita pasti kita mirip-mirip bangsa Israel ya yang jatuh bangun ngerasa udah minta ampun sama Tuhan, tapi sering kali lagi kita buat lagi gitu. Luar biasanya Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh kasih gitu ya. Kita terus diampuni, tapi gimana ya balik lagi ya jangan begitu lagi. Tapi ya gimana ya susah juga. Mungkin Semi ada nambahin ininya nih ya. Bentar ya. Jadi tambahan yang bagus bagi kita, memang yang setengah-setengah itu yang seringkali membuat kita jatuh dalam sebagai dosa ya. Tentu caranya ya salah satu yang Tuhan beri mengingat cinta Tuhan. Itu yang Tuhan beri caranya mengingat cinta Tuhan dan terus beribadah. Dalam ibadah tersebut kita percaya kita kembali lagi dan lagi merasakan cinta Tuhan. Jadi bukan cinta Tuhan di masa lalu saja yang kita ingat, tetapi cinta Tuhan di masa kini kita rasakan. Itu sih yang palingnya, walaupun yang nggak mungkin sempurna kita ya, cinta kita nggak mungkin sempurna. Tadi istilah begitu jatuh cinta itu kan ideal. Namun bagi kita sama-sama itu melakukan perjuangan di seumur hidup kita ya, puji Tuhan. Terima kasih Niar.
Makasih, Bung. Karini di-mute. Sorry. Iya, kalau nggak ada, kita akan tutup Bible study kita. Nanti saya minta yang berdoa buku. Baru mau pamit. Boya. Boya, Rin. Iya, Bung, apa Oh, Bung ya. ada pertanyaan? Hah? Bung ada pertanyaan. Oh, enggak. Oke, Bung tapi suaranya agak pendem ya. Nggak kedengeran ya? Hah? Kedengaran kok, Bau. Udah. Iya udah. Oke. Oh, ya. Nggak ada Bu Dokter sih, Bu Juru bertanya. Biasanya Bu digantiin dia. Ayo, makasih ya Bu Semi semua ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi lewat Bible study topik hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat-sangat terbatas Tuhan di dalam menerjemahkan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sangat mudah untuk disebutkan tapi kami pun sulit untuk melakukannya Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa itu membuat kami memiliki pengharapan Tuhan untuk terus datang kepadamu Tuhan Yesus, tetap menikmati cinta mula-mula itu ya Tuhan Yesus, tetap kegerakan di dalam bersemangat terus Tuhan di dalam belajar mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak akan terbalas, tidak akan dapat terbalaskan oleh kami Tuhan Yesus apa yang Tuhan sudah buat kami dari masa lalu hingga masa kini Tuhan Yesus. Tapi kami belajar Tuhan, kami percaya dengan kekuatan-Mu, dengan firman dan Roh Kudus, kami akan dimampukan ya Tuhan dari hari ke hari. Walaupun dari hal-hal yang sederhana Tuhan Yesus, tapi kami boleh belajar bergantung kepada Engkau dan belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bung Semi yang sudah berbagi berkat pada malam hari ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian, yang berbagi, yang sharing Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap yang ambil bagian dalam Bible study malam hari ini. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, tutup ibadah ini. Haleluya. Amin.